Selamat datang di channel Kotak Romantis. Cerita yang mengalun lembut di antara desir rindu dan bisikan rahasia. Di sini, setiap kisah adalah cermin dari hasrat yang terpendam, cinta yang diuji, dan godaan yang tak selalu bisa dihindari. Malam ini, mari kita tenggelam dalam cerita tentang Nisa, seorang istri muda yang mencari makna di balik kesepian, dan Rimba, pemuda yang hadir membawa warna dalam hidupnya. Sebuah kisah tentang cinta, kesetiaan, dan pilihan yang menggugah hati. Siapkan diri Anda untuk merasakan setiap emosi yang mengalir dalam alur cerita ini. Rumah itu berdiri tenang di sudut Bandung, modern dan nyaman, dengan taman kecil yang selalu rapi dan bunga mawar yang mekar di bawah cahaya pagi. Dari luar, segalanya tampak sempurna, tapi di dalamnya, Nisa duduk termenung di balik jendela kaca, menatap daun yang jatuh perlahan, seperti perasaannya yang tak lagi utuh. Sudah 10 bulan, ia menikah dengan Reno, lelaki yang menjanjikan surga kecil, tempat di mana cinta dan masa depan tumbuh bersama. Reno bukan suami yang kasar, tidak juga pelit. Ia memberi semua yang Nisa butuhkan, rumah, perhiasan, pakaian, mobil, bahkan waktu untuk istirahat. Tapi justru disitulah masalahnya. Bukan waktu yang melimpah untuk Nisa, tapi waktu yang selalu habis untuk pekerjaan Reno. Ia pulang malam dengan mata lelah dan pikiran yang masih dipenuhi urusan kantor. Ia memang memeluk Nisa, mencium keningnya, tapi pelukannya dingin, seperti rutinitas, seperti mesin yang tahu kapan harus berhenti sejenak, lalu kembali bekerja. Nisa dulu bekerja, ia punya teman, tawa, dan rutinitas sendiri. Tapi sejak menikah, Reno memintanya tinggal di rumah. "Aku ingin kamu tenang," katanya. "Urus rumah, urus dirimu. Soal uang, biar aku yang pikirkan." Awalnya, Nisa merasa dimanja, tapi semakin hari, ia merasa terkurung. Kesepian itu diam-diam merayap, membeku di setiap sudut rumah, membuatnya bicara sendiri, tertawa pada serial drama yang diputar berulang, atau menangis tanpa sebab di kamar mandi. Ia butuh sesuatu, atau seseorang yang mengerti bahwa wanita bukan hanya butuh uang dan rumah nyaman, tapi juga sentuhan, tatapan, waktu. Ulang tahunnya datang. Reno, seperti biasa, lupa beberapa jam, tapi menebusnya dengan hadiah besar. Sebuah mobil baru, lengkap dengan pita merah besar di kap mesinnya. Nisa bahagia, tentu saja. Tapi senyum itu hanya setengah hati. "Aku belum bisa nyetir, Ren," ujarnya pelan. Reno mengangguk cepat. "Tenang, aku udah daftarin kamu ke kursus menyetir profesional. Nanti pelatihnya datang ke rumah." Hari berikutnya, pelatih itu datang. Namanya Rimba, tinggi, dengan kulit kecoklatan dan mata jenaka. Ia datang dengan kemeja kasual, bau parfum maskulin yang samar. Senyumannya luas, ramah, tapi tidak genit. Ia terlihat muda, bersemangat, dan yang paling mencolok sangat hidup. Nisa menyambutnya dengan sopan. Mereka masuk ke mobil baru itu. Rimba duduk di sebelah, membuka buku kecil berisi jadwal pelatihan. Awalnya biasa saja. Rimba bersikap profesional, tapi ketika tangan Nisa gemetar saat memegang setir, ia mendekat, menyentuh jemarinya dengan lembut, pelan, rileks, jangan terlalu tegang. Sentuhan itu membuat jantung Nisa berdetak cepat. "Maaf," gumam Rimba. Ia mundur sedikit, tapi aroma tubuhnya tertinggal, hangat, dekat. Nisa mencoba fokus, tapi saat mobil hampir menyentuh trotoar, ia refleks menoleh. Wajah Rimba terlalu dekat, terlalu tenang. Hari pertama selesai, Rimba tapi malamnya, di tempat tidur, Nisa memejamkan mata. Reno tidur lelap di sebelahnya, tapi yang terlintas dalam benaknya adalah senyum Rimba dan sentuhan kecil yang menyalakan sesuatu yang sudah lama Pagi di Bandung kembali menyapa dengan langit pucat dan aroma embun di udara. Tapi pagi itu berbeda. Nisa berdiri lama di depan cermin, memilih pakaian bukan seperti biasanya, bukan daster atau piyama longgar, tapi blus putih tipis dengan celana bahan yang membentuk lekuk pahanya. Rambut panjangnya ia biarkan tergerai, sedikit ikal di ujung. Wajahnya dipulas tipis dengan lipstik warna mawar tua, dan ia memilih parfum yang lama tak dipakai, yang dulu hanya ia semprotkan saat masih bekerja, saat masih merasa
Ketika bel pagar berbunyi, Nisa merasakan jantungnya menegang. Ia tahu siapa yang datang, Rimba. Kali ini ia mengenakan kaos hitam dan jeans abu. Sederhana, tapi entah kenapa, membuat Nisa merasa seperti remaja lagi. Senyumnya tak berubah ramah, tenang, dan tak ada jejak basa-basi. Tapi matanya memindai penampilan Nisa lebih dari sekilas. "Pagi, Mbak Nisa," sapanya. "Wah, hari ini auranya beda ya." Nisa hanya tertawa ringan, mungkin karena mulai pede duduk di balik setir. Rimba menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Bisa cek." Tapi wangi parfumnya juga bikin semangat nyetir naik 2 kali lipat. Nisa hanya tersenyum, tapi dadanya terasa bergetar. Mereka masuk ke mobil. Kali ini, mobil itu terasa lebih sempit, lebih hang. Suara mesin menyala, dan mobil mulai melaju perlahan keluar dari garasi. Latihan berjalan biasa, sampai sebuah momen kecil mengubah segalanya. Nisa terlalu dekat dengan kendaraan di depannya. Rimba refleks memegang tangan Nisa, mengarahkan setir dengan cepat. Dan saat itu, jari mereka saling menggenggam. Tak sengaja, tapi tak juga buru-buru dilepaskan. Sejenak dunia terasa diam, hanya ada aroma kulit dan detak jantung yang semasima melambat. "Maaf," Rimba berbisik. Nisa tak menjawab. Ia hanya menoleh, menatap wajah itu dalam jarak yang terlalu dekat. Bibir mereka hanya sejengkal, dan entah siapa yang bergerak duluan, tapi detik berikutnya, mereka berciuman, ringan, singkat, tapi cukup untuk membakar. Mobil berhenti di pinggir jalan yang sepi. Pohon-pohon berdiri seperti saksi yang bungkam. Rimba menyentuh pipi Nisa. "Ini selaya." Nisa tapi tak ada penyesalan, hanya napas yang mulai berat. Tanpa kata, tangan Rimba bergerak pelan, menyentuh tangan Nisa, lalu pinggangnya. Nafas mereka menyatu, dan ketika punggung Nisa menyentuh jok kursi, tidak ada lagi yang bisa menghentikan gelombang yang sudah pecah sejak pertama sentuhan. Mereka bercinta di dalam mobil, tanpa terburu-buru, tanpa kata, hanya bisikan tubuh dan detak yang berdentam. Tak ada rasa bersalah, hanya kelegaan, seperti badai yang akhirnya pecah, seperti hasrat yang akhirnya diberi ruang. Saat semuanya usai, mereka duduk diam, terengah, membisu, tapi tidak canggung. Rimba merapikan rambut Nisa, membelainya seperti benda rapuh. "Kamu gak marah sama dirimu sendiri?" Nisa menatap keluar jendela. "Aku gak tahu, tapi aku merasa hidup." Dan sejak saat itu, mereka bukan lagi sekadar guru dan murid. Malam harinya, ponsel Nisa bergetar. Ada pesan masuk dari nomor Rimba. "Kamu tadi luar biasa. Besok aku datang lagi ya." Nisa membalas, "Aku tunggu." Lalu Ayati, Reno masih pulang larut malam, menciumnya singkat sebelum tidur. Nisa tersenyum dalam gelap, tapi senyum itu bukan untuk suaminya. Pagi hari kembali datang seperti biasa, tapi kali ini tubuh Nisa terasa lebih ringan, seperti ada aliran baru yang menyusup ke dalam darahnya. Dia duduk di meja makan, menyendok bubur perlahan, tapi senyum di bibirnya tak bisa disembunyikan. Reno sudah pergi sejak fajar, meninggalkan secarik pesan di kulkas seperti biasa. "Maaf belum bisa temani kamu hari ini. Ada meeting urgent. Love you." Nisa hanya membaca sekali, lalu diam. Tidak marah, tidak sedih, hanya kesal. Dan sudah terlalu biasa. Jam 9 pagi, deru motor Rimba terdengar lagi di halaman depan. Ia datang tepat waktu, membawa senyum yang kini tak lagi netral. Ada percikan yang tak bisa dibohongi dalam sorot matanya saat melihat Nisa membuka pintu. Hari ini, Nisa memakai dress panjang berbahan tipis, berwarna pastel, dengan leher terbuka sedikit dan belahan lengan yang mengalir lembut. Wajahnya bersih tanpa riasan, tapi justru itu yang membuat Rimba makin sulit menahan diri. "Pagi," sapa Rimba pelan. "Masuk dulu atau langsung ke mobil?" tanya Nisa sambil memainkan ujung rambutnya. Rimba melirik ke dalam rumah, lalu menatap Nisa dalam. "Aku ada ide, kita gak usah latihan hari ini," ujarnya. Nisa mengangkat alis. "Mau bolos?" "Bukan bolos." Rimba tersenyum. "Ganti suasana. Temani aku ke tempatku sebentar. Gak jauh, cuma kos." "Gak apa-apa kan?" Nisa menatapnya dalam, dan pelan-pelan ia mengangguk. Perjalanan ke kos Rimba hanya sekitar 20 menit. Mereka melewati jalan-jalan sempit,
pohon-pohon rindang, dan gang kecil dengan pagar besi yang mulai berkarat. Tapi saat sampai di depan bangunan berlantai 2 itu, Nisa justru terkesiap. Kos rimba? Bukan sembarang kos. Ini seperti apartemen kecil yang tenang dan eksklusif. Fasilitas lengkap, bersih, sejuk. Kamu tinggal di sini sendirian? Tanya Nisa saat masuk ke unit rimba yang bernuansa abu putih. Rimba meletakkan tasnya, membuka jendela, dan mempersilakan Nisa duduk sendiri biar bisa konsentrasi belajar. Dan sekarang, mungkin buat hal-hal lain. Nisa tak menjawab. Ia duduk di ujung ranjang, menyentuh spray yang masih tercium wangi sabun. Udara dalam kamar terasa tebal, padat, seperti sedang menunggu ledakan. Rimba mendekat, perlahan, duduk di samping Nisa, menyentuh tangannya. Jemari mereka saling menjari. Tak butuh banyak kata, hanya tatapan dan napas yang mulai berubah irama. Saat bibir mereka kembali bertemu, kali ini lebih dalam. Labir tangan Rimba menyusuri punggung Nisa dengan kehangatan yang menuntut. Dress tipis itu menjadi penghalang yang terlalu mudah untuk disingkirkan. Nisa tidak melawan. Ia tidak ragu. Ia justru menarik tubuh Rimba lebih dekat, memeluk, membiarkan dirinya hanyut. Mereka bercinta di kamar kos itu. Bukan seperti di mobil kemarin, tapi dengan ritme yang lebih perlahan, lebih penuh rasa, seperti dua tubuh yang akhirnya menemukan cermin dari luka dan keinginannya. Di sela desahan, Rimba berbisik di telinga Nisa. Kamu tahu nggak? Aku nggak pernah kayak gini sama siapapun. Nisa memejamkan mata. Aku juga. Setelah semuanya reda, mereka berbaring. Nafas tersisa, keringat menguap, tapi dada mereka masih berdebar. Rimba menggenggam tangan Nisa. Besok, kamu datang lagi. Nisa membalikkan badan, memeluknya. Besok, dan mungkin lusa. Di kejauhan, awan mendung menggantung. Tapi di kamar kecil itu, badai sudah lama turun, dan tak ada yang mencoba menghentikannya. Hari-hari berikutnya mengalir, seperti arus sungai yang deras dan diam-diam menenggelamkan. Nisa bukan lagi istri yang kesepian, tapi bukan pula wanita yang damai. Ia terbangun tiap pagi dengan senyum di wajah. Namun bukan karena Reno yang tertidur di sisinya, tapi karena notifikasi dari seseorang yang belakangan menjadi candu paling manis. Rimba, pesan-pesan mereka mengalir setiap malam. Bukan sekadar obrolan iseng, tapi percakapan yang memabukkan. Dimulai dari sapaan sederhana. Udah tidur? Belum. Kamu masih kepikiran hari ini? Kamu luar biasa. Dan berlanjut ke kalimat-kalimat yang membuat dada Nisa berdebar. Tadi kamu pakai dress yang bikin aku pengen peluk kamu lebih lama. Kenapa kamu bisa secantik itu, tapi merasa sendiri, Nis? Nisa membalas dengan emoji malu. Tapi ia tahu, bukan hanya pipinya yang memerah saat membaca pesan itu. Tubuhnya pun mulai merindukan sentuhan yang kini jadi rutinitas rahasia mereka. Sementara Reno makin larut dalam pekerjaannya. Wajahnya pucat, matanya lelah. Pulang pun lebih sering dalam diam. Kadang masih sempat memeluk Nisa dari belakang. Tapi Nisa tak lagi merasa hangat di pelukan itu. Dan pura-pura tertidur. Reno tak pernah tahu, saat ia pergi ke kantor pagi-pagi sekali, Rimba kadang sudah tiba lebih dulu. Kadang mereka masih latihan menyetir, tapi lebih sering mereka menyusuri jalanan kota, menuju tempat-tempat sepi, hanya untuk mencuri waktu berdua. Suatu pagi, mereka pergi ke kawasan perbukitan di Lembang. Di balik pepohonan rindang dan kabut tipis, mobil mereka berhenti. Rimba mematikan mesin, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandangi Nisa yang duduk di sebelahnya, mengenakan kardigan tipis dengan kaos dalam berwarna lembut. Tempat ini, bisik Rimba, bikin aku pengen diam lama. Nisa menoleh, matanya menyimpan getaran yang sulit dijelaskan. Tenang, karena kamu ada di sini. Tak butuh waktu lama, ciuman kembali tercipta. Di dalam kabin mobil yang mulai mengembun, tubuh mereka saling menempel, mencari satu sama lain dengan ritme yang kian akrab. Mereka bercinta lagi. Kali ini lebih bebas, lebih liar, seperti sepasang pencinta yang tak lagi takut pada batas. Saat semuanya selesai, Nisa merebahkan kepala di bahu Rimba. Hening sejenak. Hanya nafas mereka yang menjadi pengiring. Rin, bisik Nisa pelan. Kamu gak takut kalau ini ketahuan? Rimba mengusap rambutnya. Takut, tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Nisa memejamkan mata. Kata-kata itu menancap dalam.
Ia tahu ini bukan sekadar pelampiasan, tapi juga keterikatan yang diam-diam mulai menyakitkan. Malam itu, saat Reno sudah tertidur, Nisa membuka galeri ponselnya. Foto-foto Rimba tersembunyi di folder rahasia. Ia memandang salah satu foto. Senyum Rimba saat mereka di Lembang, lalu menekan layar. Menulis pesan, "Aku pengen malam ini kamu peluk aku lagi." Balasan datang cepat. "Besok, di tempat yang lebih lama. Aku masak buat kamu." Nisa tersenyum, tapi senyum itu patah setengah. Saat ia menoleh dan melihat Reno yang tertidur pulas, ia menghela napas pelan, menyelimuti suaminya. Tapi hatinya sudah tak bisa diselimuti lagi. Hari itu langit Bandung mendung. Hujan turun sejak pagi, perlahan tapi tak juga berhenti. Nisa duduk di dalam mobil, di depan kos Rimba. Ia ragu turun, tapi rasa rindu yang tak tertahan membuat jemarinya tetap meraih gagang pintu. Rimba menyambutnya dengan senyum dan aroma tumisan yang menyebar ke seluruh kamar. "Aku masak buat kamu," katanya, menunjuk meja kecil yang sudah ia tata dengan sederhana. Nasi hangat, tumis sayur, telur dadar, dan teh manis. Nisa hanya diam, lalu mendekat, duduk, dan menatap wajah laki-laki itu tanpa berkata apa-apa. Ada sesuatu yang mulai berubah, bukan karena rasa bersalah, tapi karena rasa nyaman yang terlalu dalam. Setelah makan, mereka duduk berdampingan di ranjang. Hujan makin deras, di luar jendela, dunia seperti membeku. Di dalam kamar, kehangatan justru membuncah. "Kenapa kamu baik banget sama aku, Rin?" tanya Nisa tiba-tiba. Rimba menatap matanya, lalu menyentuh pipinya perlahan. "Karena kamu satu-satunya yang bikin aku merasa berarti. Dan kamu butuh seseorang yang lihat kamu sebagai wanita, bukan hanya istri." Dan saat Rimba memeluknya, ia menangis. Diam-diam, bukan karena penyesalan, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai, dan dicintai sebagai dirinya sendiri. Pelukan itu berubah menjadi ciuman. Perlahan, seperti angin yang menyibak tirai, tubuh mereka kembali menyatu. Tapi kali ini, tidak ada desakan, tidak ada terburu-buru. Mereka bercinta di bawah selimut, seperti sepasang kekasih yang telah lama saling menunggu. Tubuh Nisa menggeliat di bawah belayan. Rimba sentahan-sentahan yang ia terima, bukan hanya menghangatkan kulitnya, tapi merasuk hingga ke tulang hatinya. Ia memejam, membiarkan desahannya mengisi ruang yang sunyi. Di pelukan Rimba, ia merasa seperti rumah. Sebuah rumah yang tak pernah ia temukan di samping suaminya sendiri. Sesudahnya, mereka terdiam, saling menatap tanpa kata. Hujan di luar masih deras, tapi di dalam dada mereka, badai yang lebih besar sedang tumbuh. "Kalau aku bilang, aku pengen kamu terus ada di hidupku, kamu takut?" tanya Rimba lirih. Nisa menjawab pelan, nyaris seperti gumaman, "Aku takut, tapi aku juga pengen." Dan itulah kali pertama mereka mengucap kalimat yang mendekati kata cinta. Malamnya, Nisa pulang ke rumah. Reno belum tidur. Duduk di ruang tamu, menatap laptop dengan mata yang merah dan lelah. "Kamu dari mana?" tanyanya singkat. Nisa berbohong. "Ke rumah teman lama. Tadi tiba-tiba ngajak ketemu." Reno mengangguk, lalu menarik napas panjang. "Besok aku lembur lagi, tapi akhir pekan ini, aku rencana ajak kamu ke Lembang. Udah lama kita gak jalan bareng ya." Nisa tersikat. Lembang, tempat ia dan Rimba saling menyatu pertama kali. Kini suaminya ingin membawanya ke sana. Tak tahu bahwa kenangan Nisa di sana sudah berubah wujud. "Iya," jawab Nisa pelan. "Boleh." Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai pecah. Ia berdiri di tengah dua laki-laki. Satu memberinya nama sebagai istri, satu lagi memberinya makna sebagai perempuan. Dan Kido membuatnya ingin menangis karena cara mereka mencintai yang berbeda. Akhir pekan datang, dan seperti janjinya, Reno membawa Nisa ke Lembang. Mobil mereka melaju pelan menyusuri jalanan berkelok, melewati pohon-pohon pinus dan kabut yang turun pelan seperti selimut luka. Tapi hari Nisa jauh lebih berliku dari jalan yang mereka lewati. Reno terlihat lebih tenang hari itu. Lebih seperti dulu. Saat mereka baru menikah, ia menggenggam tangan Nisa saat menyetir. Bahkan memutarkan lagu-lagu cinta dari ponsel yang selama ini selalu penuh notifikasi kerja. "Aku minta maaf ya Nis, udah terlalu sibuk
terlalu cuek. Mungkin kamu ngerasa aku gak hadir. Nisa, napasnya tercekat. Selama ini aku pikir aku cukup jadi suami yang baik, karena semua kebutuhan kamu terpenuhi. Tapi aku lupa, kebutuhan paling dasar dari perempuan adalah didengar dan dirasakan. Aku gak dengar kamu, Nis. Maafin aku. Nisa menendap. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi bukan karena tersentuh, melainkan karena hancur. Hancur oleh rasa bersalah yang mendadak datang terlambat. Reno menggenggam tangannya erat. Mulai sekarang, aku pengen lebih banyak waktu buat kita. Kita coba lagi. Ya, Nisa mengangguk. Tapi hatinya berteriak. Bukan untuk Reno, tapi untuk seseorang yang telah mengisi celah kosong dalam dirinya saat Reno abai. Mereka tiba di sebuah villa kecil di pinggiran Lembang. Udara dingin menusuk, tapi Reno menyalakan perapian, membuatkan coklat hangat, dan menyelimuti Nisa dengan pelukan yang lama hilang. Reno memeluknya seperti lelaki yang sedang memperjuangkan cintanya kembali. Dan Nisa berusaha ikut tenggelam. Tapi saat bibir Reno menyentuh lehernya, tubuh Nisa menegang. Ia menutup mata, dan yang terbayang justru wajah Rimba. Sentuhan Reno terasa asing. Pelukannya hangat, tapi bukan hangat yang dirindukan tubuh Nisa. Nafas Reno di lehernya tak membuat kulitnya merinding, justru membuat hatinya dingin. Mereka bercinta malam itu, tapi Nisa hanya diam, tidak menolak, tidak menggeliat. Ia seperti tubuh yang kosong, membiarkan Reno menjelajah tanpa benar-benar hadir di sana. Setelahnya, Reno tertidur cepat. Nisa membuka ponsel, menahan getaran tangis yang mengendap di dadanya. Ada satu pesan dari Rimba. Kamu baik-baik aja. Aku nunggu kamu cerita. Nisa menatap layar itu lama. Jemarinya mulai mengetik. Tadi, aku tidur sama dia. Lalu pesan itu, ia hapus. Ia mengetik ulang. Tadi aku mencoba kembali ke hidup yang dulu. Hapus lagi. Akhirnya ia hanya menulis satu kalimat. Aku kangen kamu. Dan mengirim. Balasan datang beberapa menit kemudian. Tapi kalau kamu harus pilih, kamu pilih siapa, Nis? Pertanyaan itu menempel di layar seperti bayangan di kaca. Tak bisa dihapus, tak bisa dijawab dengan jujur. Karena jujurnya adalah luka, dan lukanya adalah cinta. Nisa merebahkan tubuhnya di samping Reno, tapi pikirannya melayang ke pelukan lain. Kerasa yang tak bisa ia definisikan. Rimba bukan sekadar selingan, tapi juga jawaban dari kerinduan yang tak pernah bisa ia sampaikan pada suaminya. Dan malam itu, Nisa tertidur dengan mata basah di antara dua dada yang soma-soma pernah hangat. Tapi kini, ia harus memilih yang mana yang benar-benar membuatnya hidup. Beberapa hari setelah perjalanan ke Lembang, rumah itu kembali sunyi seperti semula. Reno kembali sibuk, meski berusaha mengatur waktu. Tapi luka di dalam hati Nisa terlalu dalam untuk sekadar ditambal dengan niat baik. Ia tak bisa berpura-pura lagi. Sore itu, saat hujan turun pelan-pelan, Nisa berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Mata yang dulu kosong kini menyimpan terlalu banyak rahasia. Bibir yang dulu hanya diam kini telah mencicipi dua kehidupan. Dan tubuh yang dulu setia kini terbagi. Ponselnya berbunyi. Rimba, aku nunggu di tempat biasa. Datangnya. Nisa tak menjawab. Ia hanya mengambil kardigan tipis, mengenakan parfum lembut, lalu meninggalkan rumah dengan langkah pelan. Setiap jejaknya seperti menjauhkan diri dari ikatan yang dulu ia janjikan dalam akad. Mereka bertemu di tempat biasa. Mobil diparkir di jalanan sepi yang dikelilingi pohon. Tapi kali ini Rimba tak langsung menyentuhnya. Ia hanya menatap Nisa dalam-dalam, seolah mencoba menghafal seluruh wajahnya. Aku tahu kamu bingung, Nis, katanya pelan. Aku gak akan maksa kamu milih, tapi aku mau kamu tahu, bersamamu bukan sekadar nafsu buat aku. Aku beneran jatuh cinta. Nisa menatap jendela. Hujan mengalir seperti air mata yang tak sempat ditumpahkan. Aku juga sayang kamu, Rin, tapi aku juga masih punya ikatan. Aku gak tahu harus kemana, harus jadi siapa. Jadilah perempuan yang kamu mau, bukan yang orang lain tentukan. Nisa menutup mata. Di kepala, wajah Reno terbayang, bukan sebagai suami yang dingin, tapi sebagai lelaki yang juga sedang berjuang, yang mencintainya dengan caranya yang mungkin tak sempurna, tapi nyata. Aku gak mau kamu nunggu aku dalam bayang-bayang, Rin. Rimba tersenyum pahit. Kalau aku harus menunggumu sebagai kenangan,
Aku rela. Mereka berciuman untuk terakhir kalinya. Tidak terburu-buru. Tidak liar. Tapi pelan. Dalam. Seperti ingin mengunci semua rasa ke dalam ingatan. Hari itu, Nisa memutuskan pulang. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena ia tahu cinta tak harus dimiliki untuk bisa berarti. Malamnya, Reno masih terjaga, menatap Nisa yang duduk di balkon. "Kamu baik-baik aja?" tanya Reno lembut. Nisa untuk pertama kalinya, ia memeluk suaminya tanpa pura-pura. Dalam pelukan itu, ia menangis. Tidak menjelaskan, tidak mengaku, hanya menangis. Dan Reno, entah mengerti atau tidak, memeluknya lebih erat dari sebelumnya. Mereka tapi kali ini, diam yang mengerti. Dan di tempat lain, di kamar kos kecilnya, Rimba menatap foto Nisa di layar ponsel. Lalu ia memejam, tersenyum tipis. Karena ada cinta yang tak harus berakhir bahagia, tapi akan selalu dikenang sebagai luka yang indah. Dalam hidup, tak semua cinta bisa dimiliki. Kadang kita hanya bertemu untuk saling menyembuhkan luka, untuk mengisi ruang kosong sebelum akhirnya harus kembali ke kenyataan. Johnson, tetaplah cinta meski tak berujung bersama. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu pernah berada di posisi Nisa, Reno, atau Rimba, biarkan kisah ini menjadi ruang yang memahami hatimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih telah menyelami kisah ini bersama kami. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap hati menyimpan rahasia yang tak terucap. Semoga cerita ini mengingatkan kita akan kompleksitas cinta dan betapa rapuhnya batas antara kesetiaan dan godaan. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan membagikan kisah ini jika Anda merasa terhubung dengannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana setiap kata adalah bisikan dari hati yang terdalam.